Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, siapa di sini yang suka dengan musim hujan? Tapi hati-hati ya, musim hujan juga dapat membawa penyakit DBD yang sangat berbahaya. Dalam video ini, kita akan membahas tentang DBD, mulai dari penyebab hingga cara pencegahannya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Zizilia Sifacayani dari kelas 12 IPA 2 dengan nomor absen 36. Yuk langsung aja kita ke videonya. Hayo, di sini siapa yang udah tahu demam berdarah itu apa sih? Kalau belum, yuk disimak. DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Dengue dengan tanda adanya kebocoran plasma darah. Demam dengan suhu berkisar 39-40 derajat Celcius dan bifasik. Infeksi Dengue merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus Dengue. Virus Dengue termasuk grup B Arthropod virus arbovirus dan sekarang dikenal sebagai genus Flavivirus, famili Flaviviridae yang menginfeksi manusia melalui gigitan nyamuk. Prevalensi DBD di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat pada tahun 2016 terdapat 200.885 penderita DBD di seluruh wilayah Indonesia, di mana sebanyak 1.585 penderita meninggal dunia akibat serangan virus Dengue yang berpindah ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya, patofisiologi demam berdarah Dengue. Akibat infeksi oleh tipe virus Dengue yang berlainan pada seorang penderita dengan kadar antibodi dan anti-Dengue yang rendah, volume plasma dapat berkurang sampai lebih daripada 30% dan berlangsung selama 24-48 jam. Perdarahan yang tidak ditanggulangi secara efektif akan menimbulkan anoksia jaringan, asidosis metabolik dan kematian. Masa tunas berkisar 3-15 hari, umumnya 5-8 hari. Virus Dengue yang dibawa oleh nyamuk dan bersebar pada manusia di malam hari. Yang selanjutnya adalah tanda dan gejala dari DBD. Apa aja sih tanda dan gejala dari DBD? Yang pertama yaitu demam 2-7 hari. Lalu diikuti dengan lemas dan gelisah. Selanjutnya, tanda dan gejala dari DBD yaitu nyeri ulu hati. Lalu, tanda dan gejala dari DBD yang selanjutnya yaitu mimisan dan juga pendarahan di bawah kulit atau disebut dengan peteki. Selanjutnya, tanda dan gejala dari DBD jika tidak ditangani dengan cepat dapat menimbulkan ruam merah atau purpura, bahkan bisa menyebabkan tekanan darah menurun atau hipotensi. Selanjutnya, tanda dan gejala dari DBD jika tidak cepat ditangani dapat mengakibatkan kesadaran menurun, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Yang selanjutnya ada pencegahan. Upaya pencegahan terhadap penularan DBD untuk mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti melalui kegiatan PSN3M+, larvasida, dan fogging, sehingga penularan DBD dapat dicegah atau dikurangi. Yaitu yang pertama ada menguras dan menyikat penampungan air secara rutin. Yang kedua ada menutup penampungan air dan pembuangan sampah. Yang ketiga ada memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menjadi perkembangbiakan nyamuk penular DBD. Selanjutnya ada pencegahan PSN3M+. Arti dari plus yang pertama ada menggantikan air vas bunga. Yang kedua ada membersihkan tempat yang dapat menampung air. Yang ketiga ada memperbaiki saluran air yang rusak. Lalu yang keempat ada menggunakan obat-obatan anti nyamuk. Dan yang kelima memelihara ikan cupang.
Selanjutnya, ada penata laksanaan DHF tanpa shock dan juga penata laksanaan DHF dengan shock. Ada penata laksanaan DHF tanpa shock. Yang pertama, kita bisa memberikan banyak air minum kepada anak dengan larutan oralit ataupun jus buah, air sirup, dan susu untuk mengganti cairan yang telah hilang. Dan yang kedua, ada pemberian parasetamol bila anak demam. Ingat ya, jangan pernah memberikan obat asetosal ataupun ibuprofen karena keduanya dapat merangsang terjadinya perdarahan. Dan yang ketiga, kita bisa memberikan infus sesuai dengan dehidrasi sedang dengan larutan isotonik seperti linger laktat atau asetat. Dan selanjutnya, kita bisa memantau tanda vital dan diuresis setiap jam, serta jangan lupa untuk memeriksa hasil laboratorium. Nah, apabila keadaan pasien telah membaik, maka kita bisa menurunkan jumlah cairan secara perlahan sampai keadaan benar-benar stabil. Yang keempat, apabila terjadi perburukan klinis, maka berikan tata laksana sesuai dengan tata laksana shock terkompensasi. Nah, bagaimana sih penata laksanaan demam berdarah Dengue dengan shock? Yang pertama, perlakukan sebagai gawat darurat. Berikan oksigen 2-4 liter per menit secara nasal. Yang kedua, berikan 20 ml per kilogram larutan kristaloid seperti linger laktat atau asetat secepatnya. Penata laksanaan yang ketiga, jika tidak menunjukkan perbaikan klinis, maka ulangi pemberian kristaloid 20 ml per kilogram berat badan secepatnya, atau maksimal 30 menit, atau pertimbangkan pemberian kaloid 10-20 ml per kilogram berat badan per jam, maksimal 30 ml per kilogram berat badan per 24 jam. Selanjutnya, yang keempat, jika terdapat perbaikan klinis atau pengisian kapiler dan fungsi perifer mulai membaik, tekanan nadi melebar, jumlah cairan dikurangi hingga 10 ml per kilogram berat badan dalam 2-4 jam dan secara bertahap diturunkan tiap 4-6 jam sesuai kondisi klinis laboratorium. Dan yang terakhir, dalam banyak kasus, cairan intravena dapat dihentikan setelah 36-48 jam. Perlu diingat, banyak kematian terjadi karena pemberian cairan yang terlalu banyak daripada pemberian yang terlalu sedikit.